Allah adalah mata kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Mazmur 84, alangkah indah bagiku. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan kediaman-Mu, tempat umat-Mu Kau berganti, rindu dan hancur jiwaku mengingati rumah-Mu. Ku berseru sebulat hati, Tuhan Panglima semesta, sumber hidupku yang bakal. Beruntunglah di Bait Kudus pipit dan walet yang terus, aman bersarang di mezbah-Mu. Lebih-lebih manusia selamat berbahagia, yang boleh tinggal di rumah-Mu untuk memuji nama-Mu, ya Rajaku, ya Allahku. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pujian kasihi musuhmu. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi murid-Nya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus, ya selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita dengan penuh kerendahan hati dalam sungguh sadar datang di hadapan Tuhan untuk jujur mau mengakui segala kesalahan dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang dalam pengakuan dosa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini kita selalu berusaha untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering jatuh dalam ketidaksetiaan kepadanya. Kesombongan, berkata tidak benar, hati yang dengki, menghina orang lain, merasa diri paling benar, tidak menghargai orang lain yang merupakan pemberontakan kita kepada Allah. Karena itu marilah masing-masing kita berkata, ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Pujian Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari pertama Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pujian kasih setiamu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita persiapkan tanda ungkapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mazmur 141 ayatnya yang kedua berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mari sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita naikkan pujian hidup kita yang benar.
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk hari ini, terutama saat ini di mana kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, semoga dapat digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan penata layanan dalam jemaat kami. Yang masih ada pada kami Bapa, kiranya Tuhan berkati untuk kami pakai dalam berkarya bagi kehidupan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekali kita angkat pujian. Hujan berkat kan tercurah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan, bahkan lebih jauh akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memohon hikmat Roh Kudus untuk kita dimampukan memahami firman-Nya. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami telah siap untuk mendengarkan, bahkan lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Berkati kami hamba-hamba Tuhan yang akan memperdengarkan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mendengarkan, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada. Sehingga hikmat Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai firman Tuhan dan konsisten melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 30. Firman Tuhan, doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di sorga,
Dan apabila engkau mendengarkannya, maka engkau akan mengampuni. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan Injil Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Injil Yesus berkata, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat. Bahkan yang sakit Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari keempat bacaan kita dihantar dalam sebuah tema yang berkata konsisten mengikut Yesus. Kenala bahasa Toraya nakua tumanan unturu Yesus. Berarti itu konsisten ke bahasa Toraya tumanan. Jadi sama ebongi kukua matinuru uraka apa raka, tapi matinuru itu setia, penurut. Sebenarnya hampir sama. Tumanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam siara kehidupan kita tentunya kita selalu diperhadapkan pada pilihan hidup. Dan bukan hanya kita yang hadir pada saat ini, tetapi jauh sebelum kita lahir, dalam siara atau dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, manusia selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di depan saya ini ada lukisan. Ini adalah adopsi dari lukisan yang aslinya perjamuan
terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang dilukis langsung oleh Leonardo da Vinci. Tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudara berapa tahun Leonardo melukis lukisan perjamuan malam? Coba bayangkan, bukan hanya 1-2 bulan, tetapi 7 tahun untuk melukis satu toko saja itu membutuhkan waktu 6 bulan. Di depan saya ini, yang di depan, pas di depan saya, itulah gambarannya. Melukis satu toko murid itu membutuhkan waktu 6 bulan. Dan dalam sejarahnya ada 2 toko yang paling lama dicari oleh Leonardo untuk menggambarkan sosok Tuhan Yesus dan kemudian Yudas Iskariot. Jadi yang dijadikan gambaran patron untuk menggambarkan sosok Tuhan Yesus itu adalah seorang pemuda umur 19 tahun yang sangat polos. Kemudian Yudas Iskariot itu adalah sosok seorang tahanan di Roma, tahanan bawah tanah. Dan itu kemudian diizinkan oleh pemerintah untuk Leonardo lukis. 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu ada sebuah konsistensi kesetiaan Leonardo untuk menghadirkan sesuatu yang menggambarkan bagaimana suasana perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan pada akhirnya ending dari kesetiaan, konsistensi seorang Leonardo itu menghasilkan berkat, sehingga kita bisa menggambarkan dari lukisan ini bagaimana suasana terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sih konsistensi itu, Pak Pendeta? Dari kata dasar konsisten. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan konsistensi itu adalah sebuah sikap yang setia, tidak berubah-ubah, tidak pelin-pelan, tak ana lusau, tak ana lureke. Dia tetapi bersifat dinamis. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan mau katakan dari konsisten mengikut Yesus? Pertama, mari kita belajar pada kisah Yosua. Ketika Yosua akan mati, dia kemudian memperhadapkan kepada umat Tuhan pilihan, mau memilih kehidupan, mau memilih berkat, atau mau memilih kematian dan kutuk. Karena apa? Karena Yosua tahu bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tuhan tahu bagaimana karakter bangsa Israel. Karena itu di penghujung umurnya atau usianya, kembali Yosua merindukan konsistensi umat pilihan Tuhan itu untuk memilih mana yang seharusnya mereka pilih. Kemudian sangat jelas dalam bacaan kita tadi dalam Yosua pasal 24. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Dan ketika kemudian ada pilihan itu, umat Tuhan itu sangat jelas, kami akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan huruf besar. Itu berarti kami akan setia hanya beribadah kepada Yahweh. Jadi Yahweh itu nama Allah kita. Jadi ada sebuah jawaban, ada sebuah pilihan yang kemudian dipilih oleh umat Tuhan, bahwa kami akan hanya beribadah kepada Tuhan, Yahweh, Elohim. Itu dalam kitab Yosua. Tetapi ada yang menarik dalam Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71, di mana di sana dikisahkan ketika kemudian murid Tuhan Yesus itu ketika mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu, mereka kemudian menjadi undur. Mereka berkata pada ayat yang ke-66, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapakah murid-murid yang mengundurkan diri ini? Mereka adalah pengikut Yesus, di luar dari 12 murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kok bisa mereka mengatakan perkataan ini keras? Keras bagaimana? Bukankah Tuhan Yesus begitu lembut menyampaikan Injil? Bukankah Yesus begitu lembut penuh kasih sayang menyatakan dan menegur sesuatu? Ternyata keras yang dimaksud di sini, perkataan Yesus itu mereka tidak terima. Mereka tidak sanggup untuk melakukannya.
Dan ada sesuatu dalam pribadi mereka yang menyentuh itu, sehingga mereka mengatakan perkataan ini keras, tetapi keras dalam pengertian mereka tidak sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau mereka lakukan. Artinya secara sederhana mereka tidak siap untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi, untuk melakukan hal yang sorgawi yang Tuhan Yesus inginkan bagi mereka. Dan pada akhirnya di antara mereka kemudian meninggalkan Yesus. Karena itu Yesus kemudian fokus kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu juga akan memilih hal yang sama? Kalau dalam bacaan kita tadi, kenapa dan mengapa kamu tidak memilih seperti yang dilakukan oleh sebagian dari antara kalian? Tetapi jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini adalah sebuah penegasan bahwa kami akan tetap memilih Tuhan Yesus dan setiap perkataanmu Tuhan untuk kami turuti. Jadi ada konsistensi yang mau dikatakan oleh Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling menariknya lagi adalah pada ayat yang ke-71. Mulai dari ayat yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka setelah Simon Petrus mengungkapkan konsistensi, kesetiaan, ketaatan mereka untuk memilih Tuhan Yesus dan melakukan perkataannya. Kemudian yang paling menarik pada ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksudkannya ialah Yudas. Nah, apa yang menarik dari ayat 70 dan 71 ini, Yesus sadar bahwa di antara ke-12 muridnya ada sosok yang akan menyerahkan dia untuk mati di atas kayu salib. Tetapi kenapa kemudian Tuhan Yesus justru tetap membawa Yudas Iskariot ini dalam perjalanan pelayanannya? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan, sudahlah Yudas, jangan lagi kamu mengikut aku? Kenapa Tuhan Yesus dalam kesadarannya yang sungguh tahu bahwa Yudas sendiri yang akan menjualnya tidak menyuruh Yudas pergi? Sekali lagi, karena Yesus konsisten terhadap apa yang Bapaknya mau untuk terjadi pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa cara Allah Bapaknya menggenapi penebusan terhadap umat manusia, salah satunya pada diri Yudas Iskariot. Karena itu Tuhan Yesus tetap konsisten terhadap apa yang Tuhan atau Bapa mau dirinya untuk tetap dilakukan. Dan pada akhirnya tergenapilah apa yang Allah mau di dalam diri Yesus Kristus, bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, salah satunya melalui perantaraan Yudas Iskariot. Bisa saja kan Tuhan Yesus mengatakan, malaimu ko Yudas, sabah anangku tandai ko. Tetapi tidak. Yesus tetap konsisten terhadap apa yang Bapa sudah tetapkan, yang sudah Bapa rancangkan dalam kehidupannya. Dia tetap setia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan penting sekarang adalah apa yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita melalui bacaan pada saat ini. Konsisten mengikut Yesus. Pertama, sangat jelas, Allah merindukan kita konsisten setia mengikut Yesus Kristus. Nah, dalam mengikut Yesus Kristus ini memang kita akan diperhadapkan pada beberapa tantangan, bahkan ancaman. Memang tidak gampang mengikut Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di mana tidak gampangnya, karena mau tidak mau memang kita akan diperhadapkan pada tantangan, ancaman karena iman kita. Dan tidak sedikit orang yang mati karena Yesus Kristus, karena imannya. Tetapi mereka tetap memilih kehidupan walaupun harus mati secara fisik. Secara fisik mereka mati, tetapi secara iman mereka hidup. Dan kesetiaan mereka mengikut Yesus, konsistensi mereka mengikut Yesus itu berbuahkan kehidupan yang kekal. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca kisah para martir di Luwu, terkadang kita bahkan menangis ketika membacanya. Di rumah saya ada sebuah buku yang dikirimkan oleh mantan ketua STT Intim, Pak Sakaria Ngelo, sejarah perjalanan para martir di Luwu tahun 1953 sampai 19
58. Bagaimana ketika membaca kisah para martir itu sungguh menyedihkan. Tetapi di sisi lain, bola pingpong itu, Bapak Ibu tahu kan bola pingpong? Semakin dia ditekan ke dalam air, maka tekanannya untuk membuang bola itu semakin naik, semakin besar. Kau coba mi, ya ke bola pingpong ditemek sidik bari rekowai, sidik bari ya kendek lengan. Tapi ya ke di palamu itu masa mendalan-dalan nana di rampanan, oh membaati kelangan toh. Artinya apa? Dari kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kekristenan itu semakin dia ditekan, maka dia akan semakin merambat dan semakin kuat pertumbuhan. Tuhan Yesus sadar bahwa tidak gampang mengikut dia. Tuhan Yesus sadar bahwa akan ada tantangan, pergumulan, ancaman yang sama yang Tuhan Yesus sudah hadapi akan juga dialami oleh para muridnya. Karena itu dia terus meneguhkan para murid. Dan Tuhan Yesus rindu setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anaknya setia dalam pengertian konsisten mengikut Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita harus konsisten mengikut Yesus? Karena di balik setiap tantangan, ancaman itu, dan walaupun toh misalnya kita harus mati, di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Karena kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus konsisten mengikut Yesus? Karena Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kelegaan ada dalam diri Yesus Kristus. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengerjakan setiap apa yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan. Dan yang ingin Tuhan Yesus mau kita lakukan. Karena buah dari iman kita itu sebenarnya perkataan, perbuatan dan pemikiran yang selalu segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus mau kita konsisten mengikut Dia? Karena di luar dari Yesus Kristus itu adalah kematian. Sama seperti dan Yosua memberikan pilihan kepada umat Tuhan. Tuhan Yesus pun memberikan pilihan kepada kita. Kalau kau mau hidup kekal bersama-sama dengan aku dalam kerajaan sorga, setialah mengikut aku, apapun itu. Jangan karena hanya cinta, karena jabatan. Ya, ingat pemuda, jangan hanya karena cinta, jangan hanya karena jabatan, jangan karena materi lalu kita meninggalkan Yesus. Oh, begitu hancurnya kehidupan kita karena kalau kita melakukan hal itu. Ingat, Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Ya. Kepada pemuda-pemudi saya sering mengatakan, setialah mengikut Yesus. Karena dalam kesetiaan itu, konsistensi itu, ketika engkau memilih Yesus Kristus sampai matimu, maka dalam segala dinamika kehidupan baik dalam suka dan duka, pada akhirnya engkau akan menikmati kehidupan yang kekal. Tuhan akan menjaga dan melindungimu dalam siara kehidupan. Kemudian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang konsisten, saya kira ini juga kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita konsisten dalam melakukan tugas tanggung jawab kita, baik sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai penatua, diaken, sebagai seorang pendeta, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan jemaat. Mari kita konsisten dalam pengertian, mari kita setia. Mari kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan telah embankan bagi kita. Karena sangatlah tidak menggambarkan sesuatu yang Tuhan lakukan, inginkan pada diri kita, kalau Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita lalu kita tidak melakukan. Ya. Karena tidak sedikit orang itu bersifat suam-suam kuku. Para bahasa Torayan atau suam-suam kuku. Di awal kepengurusan, di awal tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penatua, diaken, begitu semangat. Tetapi dalam perjalanan pelayanan, ya mungkin mendengar sedikit, ya Tuhan, umalebang si Bapak Pendeta, lalu kemudian menjadi mundur. Apa tuh pelayanan penatua sia diaken suste lalu menjadi mundur. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pelayanan kita, yang kita kabarkan adalah firman Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan. Selama yang kita lakukan itu berdasarkan Alkitab,
mendatangkan sukacita, menumbuh kembangkan iman anggota jemaat, berdasarkan pengakuan gereja Toraja dan tata gereja, melangkahlah terus dalam pelayananmu apapun yang terjadi dalam pelayanan yang ada di sekitarmu. Sabak ya tu tahu budabang ya tu nasayunna, namu ya apa melo nang nasayusia. Jadi jangan sesuatu yang kemudian tercipta lahir dalam perjalanan pelayanan kita lalu membuat kita mundur, lalu berhenti. Tidak, tetap konsisten. Selama yang kita lakukan itu adalah pelayanan terhadap Tuhan. Kecuali kadakena tu dipogok ko merasa diri bang miki ya toh. Tetapi selama yang kita lakukan itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tetaplah setia dan konsisten. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga. Jangan suam-suam. Ya. Hari ini kita begini, kirano patu jangan konsisten. Saya kira kalau kita berbicara tentang dunia sekuler, salah satu keberhasilan orang yang konsisten adalah berkat. Dalam pengertian, kalau dalam dunia kerja, siapa yang konsisten melakukan tugas dan tanggung jawabnya, di balik konsistensi ada berkat. Mungkin saja karena dia taat setia melakukan perkara yang kecil di kantor, di rumah sakit, Tuhan mengaruniakan jabatan, Tuhan mengaruniakan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak ada sebuah konsistensi di dalam Tuhan yang akan mengecewakan, tetapi pasti menghasilkan sesuatu yang menyuka kita. Sehingga pertanyaan pentingnya sekarang adalah kembali pada diri. Pilihan ada pada diri. Tuhan Yesus merindukan kita memilih sesuatu yang mendatangkan kehidupan dan berkat. Jangan memilih sesuatu yang mendatangkan kutuk dan kematian. Berarti kehidupan berkat hanya ada pada mengikuti Yesus dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita melanjutkan kehidupan ini dan kita pergi melanjutkan kehidupan karya dan pelayanan kita. Jangan kita suam-suam kuku, tetapi mari kita konsisten mengikuti Yesus dan mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dalam pelayanan kita dan juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kami selalu diperhadapkan pada pilihan. Memilih kehidupan dan berkat atau memilih kematian dan kutuk. Dan ternyata mengikuti penuh dengan kesetiaan dan konsisten melakukan dan mengerjakan iman kami mendatangkan kehidupan dan berkat. Karena itu Tuhan ajar kami konsisten melakukan pelayanan kami apapun itu. Ketika semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka kami akan menikmati kehidupan dan berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat dan bersama-sama kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Dalam doa syafaat ini kita akan bersyukur mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami berbagai pergumulan kehidupan dan juga mendoakan bangsa dan negara kita dan pemerintah kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah merenungkan sejenak firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami untuk memilih yang baik dan benar, bukan memilih yang salah dan menghancurkan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami sebuah sikap konsistensi, bahwa kami harus mengikut Yesus dalam siara dan sepanjang sejarah kehidupan kami apapun yang terjadi, sebab memang benar
tidaklah gampang, tidaklah mudah mengikut Yesus, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru dan jalanan selalu bertabur bunga. Tetapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal kepada siapapun yang setia, tulus, konsisten mengikut Yesus dalam imannya dan mengerjakan pelayanannya, baik di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tugas tanggung jawab, dan dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan anugerahkanlah kesetiaan bagi kami untuk senantiasa setia, dan hikmat daripada Tuhan mengajarkan kami untuk selalu konsisten dalam segala hal, sebab di balik konsistensi itu ada berkat dan kehidupan. Selama itu baik yang kami lakukan dan kami kerjakan, maka konsistensi itu akan membawa kami menikmati berkat dan kehidupan. Ya Allah, hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang. Dalam berbagai bentuk kehidupan mereka, mari Tuhan anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, sehingga setiap anak-anak kami, pribadi kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, boleh tetap sehat dan kuat dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 dan juga melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh pekerjaan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan dalam berbagai bentuk dan dimanapun itu. Selama baik adanya yang mereka kerjakan dan lakukan, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai. Karena itu berkenanlah memberkati Tuhan, membukakan jalan, sehingga apapun pekerjaan usaha yang dikerjakan, diperjuangkan oleh jemaat Tuhan, boleh bertumbuh dan boleh berkembang. Di dalamnya mereka akan menikmati hasil dan berkat daripada Tuhan untuk menata kehidupan rumah tangga mereka, untuk mempersiapkan masa depan rumah tangga dan anak-anak mereka, dan terkhusus untuk dipersembahkan sebagai hormat dan kemuliaan syukur bagi Tuhan. Hamba-Mu datang berdoa untuk anak-anak anggota jemaat Tuhan yang sementara bertumbuh, berjuang melalui bangku sekolah, yang berjuang mencari pekerjaan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, Tuhan memampukan dan Tuhan menyertai, sehingga mereka boleh bertumbuh dan baik, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pekerjaan, dan konsisten melakukan perkara dan pekerjaan yang kecil, sehingga boleh mendatangkan sukacita dan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Hamba-Mu datang berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan anggota jemaat Tuhan, mungkin karena suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, orang tua mereka, pekerjaan mereka, relasi mereka, lingkungan mereka. Kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka dan mengaruniakan hikmat, sehingga hikmat itu memampukan mereka untuk memandang kehidupan ini, bahwa siapapun yang berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam pergumulan itu, maka Tuhan akan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita tepat pada waktunya. Hamba-Mu secara khusus Tuhan juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berjuang mencari pekerjaan. Berkati doa yang terpanjatkan, dan Tuhan bukakan jalan dan beri petunjuk kepada mereka kemana mereka harus menikmati dan mendapatkan berkat itu. Sebab kami sungguh mengimani dan mengaminkan bahwa barang siapa yang mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam perjuangan, dalam doa, maka Tuhan akan mencukupkan dan memberi apa yang mereka perlukan. Secara khusus Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Martin Patasik yang dirawat di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, Ibu Diana, Ibu Puspitawati Encik Pangloli, Bapak Andreas Sudidi bersama dengan keluarga, dan juga Saudari Christine Patasik yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan menghadirkan anak-anak Tuhan melalui pengetahuan, melalui talenta untuk menjadi alat Tuhan dalam mengobati dan merawat mereka. Karena itu Tuhan, berkenanlah
memberkati tenaga medis, alat-alat medis, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, dan perawatan serta istirahat yang mereka jalani. Sehingga semua jemaat Tuhan yang saat ini berjuang dan di dalam doa kami mohonkan dan panjatkan kepadamu, Tuhan akan menjawab doa kami, menyatakan pemulihan bahkan kesembuhan, sehingga kesembuhan itu akan membawa mereka pulang dengan sorak-sorai, melanjutkan kehidupan mereka dalam persekutuan, dalam keluarga, dan juga persekutuan yang lebih luas. Kuatkan iman pengharapan mereka untuk selalu mengimani bahwa Tuhan tidak meninggalkan, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Kami juga boleh bersyukur Tuhan bahwa Bapak Daud Parinding sudah dinyatakan negatif dari kelemahan tubuh karena paparan virus corona. Dan juga beberapa jemaat Tuhan yang boleh menikmati kesembuhan. Sempurnakanlah syukur mereka, sukacita kami Tuhan, untuk selalu mengimani bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik ketika kami selalu mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Allah. Bapa di surga, kami juga boleh bersyukur dengan semua jemaat Tuhan yang boleh menaikkan puji dan syukur ketika mereka menikmati berbagai macam berkat baik dalam suka dan duka. Karena itu sempurnakanlah syukur mereka. Bahkan secara khusus kami boleh bersukacita, boleh menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Bersama dengan Saudara Jelwianus Seleng, Bapak Yunus Mane Layuk, Anak Dirgahayu, Ibu Agustina Riak, Saudari Agustina Rubabalik, Ibu Agustina Toban, Bapak Wegi Alvino, Saudara Ronald, Ibu Justin Lamba, Ana Walter Desta Palisungan, Ana Iodia Isabel, Saudara Holas Manan, Saudari Anes, Bapak Martin Tangke. Sempurnakanlah sukacita dan syukur mereka bahwa semuanya adalah karena anugerah daripada Tuhan. Hamba-Mu datang berdoa ya Tuhan untuk segenap penatua diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha dan koster, pianis, singers, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah pada saat ini. Berkati bahkan tim multimedia yang terus berjuang untuk mendatangkan sukacita. Tuhan berkati bahkan alat-alat yang kami pergunakan dalam sepanjang ibadah virtual. Tuhan berkati sehingga boleh baik adanya, sehingga kami boleh menjangkau melakukan pelayanan penuh dengan sukacita. Tuhan berdoa untuk tenaga medis, aparat keamanan, pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke tingkat RT, juga bersama dengan seluruh aparatur sipil negara, bahkan gereja yang terus berjuang. Kiranya Tuhan berkati, mengerniakan hikmat, sehingga dalam perjuangan ini Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami, hikmat, sehingga tiba harinya dalam perjuangan ini kami akan menjadi pemenang. Pandemi ini akan segera berakhir dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk pembangunan pastori, Tuhan berkati panitia, tukang, dan mari Tuhan mempercukupkan apa yang kami perlukan, sebab sungguh kami mengimani bahwa Tuhan begitu baik adanya. Kami boleh bersyukur Tuhan, panitia pemilihan penatua dan diaken Tuhan layakkan dalam pelayanan mereka. Karena Tuhan pun tetap memberkati. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, seluruh pelayanan kami dalam sepanjang hari ini senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam tugas pelayanan kami, sehingga kami akan terus melayani Tuhan dalam suka duka kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ketika nantinya Tuhan kami akan pulang ke rumah kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Allah, boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Tuhan, ini syafaat kami, ini doa kami, syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Marilah bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Mari kita berdiri. Yang terdapat dalam Yosua pasal 24 ayat 14. Petunjuk hidup baru berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pujian, saya mau ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan mengikut Yesus bukanlah salah satu alternatif yang harus dipilih, tetapi merupakan satu-satunya pilihan hidup. Kita yakini sepenuhnya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tetap setia pada janjinya. Karena hanya kepada Dialah hidup kita dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Lanjutkan kehidupanmu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetaplah berpengharapan sebab Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita ikuti, akan terus mengiringi langkah kehidupan kita saat ini kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan yang ada di dalam gedung gereja maupun yang beribadah daring dari rumah masing-masing. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan dalam 1 minggu ke depan, dan kiranya kita sekalian tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis yang boleh mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, dan juga kepada Pak Pendeta yang boleh memberikan firman Tuhan pada ibadah kita, dan kepada Rio yang boleh mengiringi kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian syukur mari kita angkat pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Hanya
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dan di berbagai tempat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Dari gedung gereja bersama-sama dengan segenap majelis gereja yang bertugas di multimedia, pianis, dan juga pengerja gereja yang ada, mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, konsisten mengikuti Yesus sebab Tuhan Yesus adalah Allah kita. Tetap menjaga kesehatan dan yang sakit tetap semangat, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Dan mari tetap menjaga dan melakukan protokoler kesehatan demi diri saya, diri orang lain, dan kita semua. Yakin dan percaya segala sesuatu ada masanya. Kita pun mengaminkan bahwa pandemi ini segera akan berlalu dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu. Puang Yesus tontong me pasake. Salama alako kita mintu solanasang.